Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, khususnya kelas 6 SD ITE Al Furqon, atau kalau jenjang di MTTA-nya kelas 4 Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin. Oke, ini mohon maaf mungkin telat memberikan pelajaran kepada kalian semua ya, karena ada masa transisi ya, ada perubahan guru. Jadi untuk sementara atau ya nanti nunggulah saya Ustadz Fari yang akan mendampingi kalian dalam pelajaran hadis. Nah, katanya hadis pertama sudah, jadi kita masuk untuk hadis yang kedua, yaitu tentang apa? Hadis tentang sholat. Oke, baiklah. Sekarang mari kita lihat hadisnya terlebih dahulu ya. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir ya, bunyinya an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus sholawatil khamsi kamasalina harin jarin humrin ala babi ahadikum yahtasilu fihi kulla yawmin khamsa marratin fama yubki zalika minad danas. Nah, itu hadisnya nanti bisa ditulis di buku tulis sama terjemahnya. Nah, terjemahnya yang pertama dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah ibarat sebuah sungai yang airnya mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kamu. Kemudian ia mandi dengan air itu tiap hari 5 kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu adalah terjemah dari hadisnya. Itu adalah hadis dari yang diriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana kandungan hadisnya? Oke. Yang pertama, dalam hadis tersebut dijelaskan kedudukan sholat dalam ajaran Islam. Menurut kalian, sholat itu penting atau tidak penting? Jelas sangatlah penting ya, karena apa? Sholat termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang kedua. Kenapa yang kedua? Yaitu karena kedudukannya sangat penting. Jadi orang Islam itu mudah sekali untuk masuk agama Islam dengan apa? Dengan membaca syahadat ya, dengan membaca 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama. Terus kemudian cara kita untuk menjadi orang Islam yang kedua yaitu dengan cara menjalankan sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu. Makanya kedudukan sholat ini di rukun Islam atau dalam ajaran Islam sangatlah penting. Next, selanjutnya, sholat adalah ibadah yang paling pokok. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiang agama. Ya, coba kalian mungkin baliho-baliho atau ya namanya apa ya, rumah itu ya. Rumah kalian kalau tidak ada tiangnya akan ambruk tidak? Nah, itu merupakan perumpamaan kalau apa? Sholat adalah ibadah yang paling pokok. Jadi ketika kalian itu tidak atau lalai melaksanakan sholat, maka agama dari kalian otomatis tidak akan kokoh. Nah, itu. Kemudian sholat juga dapat membedakan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang yang ingkar terhadap ajaran Islam. Ya, mudah dibedakan. Banyak sekali orang-orang yang para nabi, ya mungkin para koruptor dan sebagainya. Itu apa? Karena sholat mereka atau keimanan mereka itu tidak kuat. Ya, mereka gampang terbawa oleh hawa nafsu, sehingga ajaran-ajaran Islam yang mereka pelajari atau yang mereka ketahui mereka semua ingkari, dari mulai mencuri, menjamret, membunuh dan lain sebagainya. Maksud sabda Nabi tersebut ialah orang yang mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam seperti orang yang setiap hari mandi 5 kali. Ya, ini bukannya mencontohkan mandi 5 kali sehari ya. Nanti
Kasihan orang Indonesia nggak ada yang hitam, nanti putih semua. Sholat yang dikerjakan dengan teratur akan membawa manfaat yang sangat besar. Antara lain, sholat dapat menghilangkan kotoran batin sebagaimana mandi dapat menghilangkan kotoran lahir ya, jasmani dan rohani. Kalau kita mandi itu membersihkan secara jasmani tubuh kita, tapi kalau kita sholat itu membersihkan kotoran-kotoran rohani atau kotoran-kotoran hati. Nah, maksudnya tidak kita itu diharuskan mandi 5 kali, hanya menjelaskan ini loh perbandingannya. Kalau sholat itu 5 kali, ya sama kalau kalian mandi, kalau di Indonesia umumnya itu 2 kali, ya udah 2 kali atau mungkin 3 kali. Yang penting rutin ya. Jadi sholat itu juga merupakan ibadah yang rutin. Waktu-waktunya juga sudah ditentukan. Next. Orang yang mendirikan sholat 5 waktu seperti orang yang mandi 5 kali seharinya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendirikan sholat sehari semalam, kesucian dan kebersihan hatinya sama dengan kebersihan tubuh orang yang mandi 5 kali tiap hari. Nah, ini perbandingannya, orang yang mandi mungkin sekali sama orang yang mandi 2 kali, 3 kali, 5 kali, itu lebih bersihan yang mana? Sudah jelas sudah bersih orang yang mandinya 5 kali tiap hari ya. Bentar-bentar keringatan, bentar mandi, keringatan sebentar mandi, ya sama. Jadi orang yang mendirikan sholat 5 waktu itu karena menunjukkan bahwa orang yang mendirikan sholat sehari semalam, kesucian dan kebersihan hatinya itu bersih, suci hatinya, dan hatinya juga bersih dan suci. Nah, ini tentang mandi. Orang yang hidup di alam modern sepakat mengatakan bahwa mandi sangat banyak manfaatnya. Apalagi jika mandi itu dilakukan dengan teratur, orang yang mandi akan bersih dan segar. Semua kotoran dan najis yang menempel di tubuhnya akan hilang ya. Mandinya yang bersih, pakai sabun, dari kepala sampai kaki disiram air. Kandungan hadis kemudian selanjutnya, orang yang tidak pernah mandi badannya akan kotor, kelihatan lusuh dan tidak bersemangat dalam hidupnya. Ya mohon maaf, mungkin kayak pengemis atau orang gila yang di jalanan itu yang kelihatan hitam, itu adalah orang-orang yang mungkin tidak pernah mandi ya. Orang-orang yang mungkin tidak pernah mandi jadi kelihatan lusuh ya. Ya bahasa Jawanya apa ya? Cerumut ya, tahu cerumut ya? Hitam cerumut. Cerumut. Daya tahan tubuh lemah, mudah terserang penyakit dan tidak disukai kawannya. Ya jelas ya, kalau kalian tidak mandi otomatis apa? Semua kalian akan tutup hidung alias bau ya. Orang yang tidak pernah sholat 5 waktu, hatinya akan selalu gelisah, jiwanya tidak tentram, pikirannya tidak jernih, pola dan tingkah lakunya tidak teratur. Ia tidak segan-segan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Padahal ada sebuah hadis ya. Oh bukan hadis, malah Al-Quran. Wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah, anil fahsya'i, dari perbuatan keji, wal munkar. Nah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahkan sudah disebutkan di surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, jiwanya akan tenang, pikirannya jernih, hatinya tentam, tidak gelisah dalam menghadapi urusan dan hidupnya teratur karena kotoran-kotoran batinnya telah dicuci dengan sholat 5 waktu. Itulah manfaat-manfaat yang bisa kita kerjakan apabila kita itu rajin sholat 5 waktu. Dan ada orang yang berpendapat, ini dari beberapa orang yang mungkin ya dari guru olahraga atau dan sebagainya ini ya, bahwa gerakan sholat terutama rukun-rukun fiilnya ya seperti ruku, sujud, i'tidal, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan dikerjakan dengan tertib serta terus menerus, maka badannya akan selalu sehat dan segar. Ini disebabkan karena gerakan-gerakan dalam sholat dapat melancarkan peredaran darah dan mengendorkan urat-urat yang kaku. Ya jelas ya, apalagi kalau tahiyat awal, sujud ya, itu kan kaki kita itu ya seperti pincit yang kemudian melancarkan peredaran
darah ya. Kita bersujud ya, akhirnya otak kita, darah yang ada di otak kita kemudian mengalir dengan lancar, kemudian kita berdiri. Orang yang hendak mendirikan sholat disyaratkan harus suci lahir dan batin. Kebersihan lahir dan batin ini kewajiban kita sebelum menghadap Tuhan yang Maha Esa. Kebersihan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kebersihan batin dapat menghindarkan diri dari berbagai perbuatan yang timbul dari godaan setan dan hawa nafsu. Nah, jadi rangkuman yang dapat kita pelajari dari pelajaran hari ini, yang pertama, sholat 5 waktu sehari semalam adalah kewajiban bagi orang Islam. Kedua, sholat 5 waktu itu ibarat mandi 5 kali sehari semalam. Jadi wajib, harus rutin. Sholat 5 waktu dapat menghilangkan kotoran batin sebagaimana mandi dapat menghilangkan kotoran lahir. Kemudian sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, mendirikan sholat dengan teratur 5 kali sehari semalam sepanjang hidupnya, maka terpelihara kesehatan jasmani dan rohani. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.